Kabar gembira untuk bursa efek domestik, biasanya kalau kita berbicara sekitar 2 bulan lalu, sebulan lalu rasanya suram gitu ya pergerakannya IHSG. Suram Tapi sekarang seperti foto-foto menyentuh teman-teman. level psikologis 8.125 loh. Apa yang ingin Susi katakan mengenai level all time high ini? Happy dong, pasti Happy dong. ya. Apalagi Investor udah ngerok juga. dari dulu ya. Ini teman-teman harusnya udah pada nyangkut, udah nggak nyangkut lagi nih. Betul, apalagi di saham-saham rokok yang akhir-akhir ini kenaikannya luar biasa dan menjadi salah satu penopang. Ini kayak dari pergerakan Papur Baik IHSG. Kepilih deh, kayaknya dari Papur Baik Kepilih kita lihat emiten-emiten rokok udah langsung naik Betul, ya. padahal istilahnya dari sisi kinerja keuangan penjualannya masih turun ya, karena kan memang kompetitornya itu sekarang tuh bukan dari tier 1, tier 2, tier 3, tapi justru rokok ilegal gitu kan. Karena kan tarif cukai itu kan semakin tinggi, akhirnya ya banyak masyarakat beralih mulai ke rokok ilegal. Tapi harapannya di mana Pak Purbaya belum genap sebulan ya menjabat sebagai Menteri Keuangan, tapi efeknya sudah luar biasa gitu ya. Kalau kita perhatikan IHSG tembus all time high, kemudian beberapa saham juga naik, salah satunya paling kelihatan ada di sektor rokok dan juga banking ya, karena kucuran dana kemarin. Dan rokok kan sekarang sedang fokus juga membasmi rokok-rokok ilegal, dan mungkin nanti ke depannya tarif cukai rokok justru bisa turun nih harapannya ya, agar bisa meningkatkan penjualan dari sisi kinerja emiten-emiten rokok. Tapi kalau saya perhatikan nih Ade, hari ini sebenarnya bukan dari saham-saham rokok aja. Justru kalau teman-teman perhatikan saham-saham banyak kok di atas 2% konglomerat yang naik hari ini. Padahal kalau kita perhatikan batu bara itu kan justru turun ya, batu bara global gitu ya turun. Tapi hari ini saham-saham di beberapa emiten batu bara justru melonjak signifikan. Paling kelihatan hari ini itu ada PTRO ya, Petrosi di 12,79%. Kemudian tadi ada sahamnya Bakri juga, Bumi itu naiknya, Bumi Resources itu naiknya hampir kurang lebih 16%. Jadi kalau kita ketahui ternyata ada rumor nih Ade nih. Jadi Petrosi kan kalau kita ketahui hari ini naik kencang karena dikabarkan akan dicaplok sama salah satu perusahaan Singapura ya, konstruksi. Kemudian kalau Bumi dengar-dengar katanya Pak Prajogo Pangestu mau masuk di Kebumi, cuman masih rumor ya, masih rumor. Makanya hari ini sahamnya terbang-terbangan nih grup Bakri dan juga grup Prajogo Pangestu yang akhirnya mendorong kinerja IHSG hari ini tembus 8.100. Oke, baik. Ini level tertinggi loh sepanjang sejarah Bursa Efek Indonesia. Dan kalau kita lihat selama semester 1 2025 kemarin itu juga jadi periode yang cukup menantang gitu yang buat IHSG ya. Kalau kita lihat untuk dari Januari sampai Juni lalu. Nah, dari Susi sendiri estimasinya semester 2 ini akan finish dengan notes apa sih untuk Bursa Efek Domestik kita, dan kira-kira sentimen-sentimen apa yang patut ditunggu untuk memperkirakan pergerakan IHSG sampai akhir tahun 2025? Ya pasti sebagai salah satu investor juga saya harapannya bisa tembus 8.500. Karena ini cukup cepat loh, dari 7.000-an, 7.500 ke 8.100. Menurut saya nggak butuh waktu lama gitu ya istilahnya. Karena kalau kita perhatikan saat ini kita sudah menuju era suku bunga rendah. BI itu udah mangkas berapa kali banyak gitu kan. Istilahnya di tahun ini aja sudah 125 basis point, udah 5 kali pemangkasan suku bunga. Kemudian ditambah lagi The Fed. Dengar-dengar mau kemungkinan gitu ya, kemungkinan akan kembali memangkas suku bunga. Kemarin sudah memangkas sekali di sepanjang tahun ini. Semoga harapannya di semester 2 ini ada pemangkasan lagi ya deh. Harapannya kalau ini benar-benar terjadi, BI pangkas suku bunga lagi, The Fed pangkas suku bunga lagi, otomatis kan banyak beban-beban operasional yang akan turun. Banyak sektor-sektor yang istilahnya akan berpengaruh baik ya, positif terhadap efek pemangkasan suku bunga. Tentu saja ini juga selain itu kita ketahui kan kredit perbankan kita itu kemarin lagi lesu banget ya Dek, mencapai hanya level 7%-an aja loh. Itu turun sekali dari level 11, 10, 8 akhirnya ke 7. Harapannya dengan suku bunga sekarang yang sudah turun dan benar-benar bisa ngaruh ke KPR terutama ya untuk kredit-kredit, bisa meningkatkan pertumbuhan kredit lagi. Kalau pertumbuhan kreditnya lancar lagi kan berarti sudah menandakan daya beli tinggi. Kalau daya beli tinggi ya kita setidaknya bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita di atas 5%. Oke, dalam hal itu sepertinya berarti pertumbuhan ekonomi di semester 2 ini kita harapkan akan lebih baik, begitu ya? Iya dong. Tentunya harus selalu optimis. Seperti Susi Setiawati. Betul, optimis. Yang selalu optimis gitu ya, naik turun gitu ya dan lain-lain tetap selalu optimis. Oke, sekarang sentimen apa yang kira-kira menjadi sentimen utama untuk pergerakan penguatan IHSG di hari ini? Secara domestik dan global juga mungkin Susi.
Mungkin kalau domestik kan hari ini ada rilis ini ya, uang beredar ya. Kalau kita lihat uang beredar kita memang tumbuh ya. Uang beredar kita M2 kita tumbuh 7,6% periode Agustus, yaitu mencapai 9.657,1 triliun. Itu lebih tinggi dari bulan lalu, itu hanya sekitar 6,6% saja. Kalau kita lihat di topang salah satunya adalah peningkatan dari M1, itu tumbuhnya sekitar 10,5%. Kemudian ada uang kuasi juga 5,6%. Kemudian kalau kita perhatikan di aktif luar bersihnya juga tumbuh sekitar 10%. Nah sebenarnya paling menarik itu kalau menurut saya adalah APBN ya. Kemarin kita sudah mendengar bahwa Pak Purbaya mengatakan bahwa sebenarnya pendapatan negara kita hingga Agustus itu justru hanya tercatat 1.638 triliun saja, atau kurang lebih baru mencapai 57,2% ya dari outlook-nya, dan itu memang sebenarnya turun ada dari tahun sebelumnya 7,8%. Nah kalau teman-teman perhatikan dari pendapatannya kan tadi turun, dan juga dari bebannya itu atau belanja negaranya itu baru mencapai sekitar 1.960 triliun saja, atau baru mencapai 55,6% dari target. Nah kalau teman-teman perhatikan sebenarnya ada perlambatan dari realisasi program-program prioritas, kayak ada makan bergizi gratis, kemudian ada untuk bantuan pangan sosial, kemudian ditambah lagi juga yang terbaru ada iuran JKN. Ini kan realisasinya itu masih jauh gitu ya dari target-target. Nah harapannya ini bisa dikejar, karena kalau nggak dikejar kan kemarin Pak Purbaya ngomong ya, katanya anggarannya ya udah kita ambil aja, kita alihkan ke sektor lain. Nah harapannya kan ini nanti bisa berkontribusi terhadap banyak sektor gitu ya. Jadi sebenarnya saya agak suka juga nih dengan gaya Pak Purbaya sekarang, langsung gitu satu-satu ya. Emang makanya ISG bikin satu-satu. Susi sukanya cowok yang apa adanya gitu enggak. ya. Enggak. Tapi straight to the point aja begitu ya, dan juga dalam hal ini memiliki kebijakan-kebijakan yang langsung agresif pada growth. Betul, ya. Iya fokus lah, karena kan kita udah melihat. Karena ada target capaiannya menuju 8% loh, nggak main-main. Gitu paling dekat sebenarnya 6% ya kalau kita. Ya, 8% 2029, tapi untuk paling dekat 6%. Menurut saya sih mungkin bisa tercapai, kemarin kan sudah 5%-an. Nah sebenarnya kan sekarang udah ada kucuran dana yang suntikan 200 triliun itu. Itu kan sebelumnya kalau teman-teman perhatikan itu bank-bank itu sebenarnya likuiditasnya tuh nggak jelek gitu. Sebenarnya duitnya ada, cuman mereka taruh di SBN. Yang udah jelas sih saya tidur-tidur dapat duit. Yang lebih banyak ini harus bekerja lebih keras lagi untuk melakukan kredit-kredit ke sektor-sektor produktif dan sehat untuk kembali lagi kepada return, tapi juga untuk ngalir ke perekonomian real. Betul. Makanya kalau kita lihat daya beli kita melemah karena sekarang kemarin-kemarin tuh ngajuin kredit itu susah. Makanya gitu. Susi sekarang dengan adanya kredit dan lain-lain, Susi udah nggak bisa jadi roh halus dan roh jali lagi. Gitu jadi sekarang saatnya belanja, Sus. Betul. Soalnya gitu udah dikasih nih duit sama pemerintah. Baik, terima kasih baik Susi atas analisa Anda yang luar biasa. Notes-nya hari ini adalah pemirsa CNBC Indonesia, Bursa Efek Indonesia IHSG menyentuh level all time high 8.125, dan tentu kita patut berbangga atas kinerja dari IHSG ini.